Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita pada siang hari ini judulnya adalah fikih haji, antara perintah dan dinamika antrian. Ini sebenarnya haji tapi wilayahnya adalah wilayah fikih kontemporer. Karena sejak zaman dulu belum pernah ditemukan kasus ada orang haji harus antri. Ini baru ada di zaman sekarang saja. Kita tidak bisa menemukan ada ayat Quran atau hadis atau fatwa para ulama di 4 mazhab dalam kitab-kitab fikih klasik tentang fikih antrian haji. Itu tidak ada. Nah, jamaah sekalian, ada 2 poin. Yang pertama, perintahnya dulu. Banyak di antara kita umat Islam maksudnya, yang terbawa pemahaman dasar bahwa haji itu masuk dalam rukun Islam. Lantas kemudian kalau orang tidak berhaji, maka dia jadi kayak dosa besar gitu ya. Sebenarnya pemahaman itu tidak keliru kecuali ketika mengatakan bahwa orang harus menyegerakan pergi haji. Karena ada beberapa catatan di situ begini, Pak. Yang pertama, Al-Qur'anul Karim ketika memerintahkan haji, ya ayatnya berbunyi walillahi 'alan nasi hajjul baiti, itu dilanjutkan dengan manistata'a ilaihi sabila. Nah, bagian manistata'anya itu banyak dipotong, Pak. Padahal itu ayat Quran dan tidak mansukh dan harus dibaca utuh. Walillahi 'alan nasi, dan Allah mewajibkan pada manusia hajjul baiti, berhaji ke Baitullah, ya kan? Dan yang bagian ini yang penting, manistata'a ilaihi sabila, khusus hanya buat mereka yang punya kemampuan untuk bepergian menuju ke sana. Nah, kemampuan ini, Pak, ya kalau secara ilmu usulul fiqh, bahwa kita ini, Pak, yang tidak masuk dalam kategori mampu, itu bukan mukhatab, bukan orang yang diajak bicara sama Allah. Maka kewajiban haji itu hanya berlakunya kepada yang mampu. Dan itu menjadi syarat wajib haji. Orang yang tidak masuk dalam kategori mampu, sejak awal tidak diperintah untuk haji. Nah, oleh karena itu, bagian yang ini yang menjadi penting. Dan nanti kita akan lihat contohnya dalam kasus di masa Nabi SAW. Nah, yang pertama itu dulu ya, tidak pernah Allah perintahkan haji kecuali bagi yang mampu. Baik. Yang kedua, kalau kita melihat dalam sirah nabawiyah, ini juga unik, Pak. Nabi itu sudah diperintahkan berhaji lewat ayat tadi itu di tahun ke-6 Hijriah. Dan ini saja juga sudah aneh, Pak. Kenapa? Karena begini. Beliau, Nabi kita Nabi Muhammad itu kan lahirnya di Mekah, tinggalnya di Mekah, hidupnya di Mekah, masa kecil, remaja, dewasa, menikah, dan diangkat jadi Nabi, itu seluruhnya di Mekah, Pak. Sampai beliau akhirnya hijrah di usia 53 tahun, 13 tahun pertama dakwah itu, Quran setiap hari turun di Mekah ya, satu pun perintah haji itu tidak ada. Ini unik, Pak. Beliau tinggal di Mekah, ya kan? Ka'bah depan mata, dan setiap hari seliwar ke depan Ka'bah. Tapi
ayat-ayat Makkiyah itu tidak ada satupun yang memerintahkan untuk haji. Nggak ada. Ayat-ayat Makkiyah itu kan misalnya Juz Amma itu kan Makkiyah gitu ya. Kemudian misalnya surat Al-A'raf itu, surat yang ke-7, 200 ayat itu Makkiyah itu. Nggak ada satupun ayat Makkiyah yang memerintahkan Nabi haji, padahal Nabi hidupnya di dalam kota Mekah 13 tahun. Ternyata ketika setelah itu Nabi hijrah ke Madinah, ya, 10 tahun paruh kedua kehidupan Nabi itu, barulah turun ayat tentang haji. Itu pun tahun ke-6. Ini aja sudah aneh. Lah kenapa gak kemarin-kemarin aja ya Allah? Pas saya lagi di Mekah, suruhlah saya haji. Ya kan? Ternyata enggak. Ketika Nabi sudah di Madinah dan kasusnya adalah Nabi lagi perang sama Mekah. Lagi ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, ya kan? Di tahun ke-6 itu ya suasananya masih perang. Jadi Nabi tidak bisa juga ke dari Madinah ke Mekah tuh nggak bisa. Lagi musuhan. Ya kan? Turunlah ayat itu tentang haji. Nah, pada kenyataannya akhirnya ternyata Nabi tidak pernah melakukan ibadah haji dalam sepanjang umur beliau, padahal dia orang Mekah, padahal dia Quraisy, kecuali haji beliau itu cuma sekali saja seumur hidup, itu pun di ujung akhir dari hidupnya, di tahun ke-10. Yang 6 bulan setelah itu beliau wafat. Makanya haji itu disebut dengan farewell, haji wada, haji perpisahan, karena itulah event terbesar Nabi ketemu dengan, boleh dibilang, ya 99,9% lah para sahabat tuh hadir di situ, di Arafah. Nah, 6 bulan setelah itu Nabi wafat. Bahkan bukan 6 bulan ya, 3 bulan sebenarnya, karena itu kan bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan 12, Pak. Ya, bulan berikutnya sudah Muharram, Safar, Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal, kalau kita di Indonesia itu peringatan Maulid, ya. Sebenarnya itu bukan cuma Maulid, Pak. 12 Rabiul Awal itu Nabi wafat. Dan 12 Rabiul Awal juga Nabi hijrah, menjejakkan kaki di Madinah. Jadi itu keramat juga tuh, Pak. Tanggal 12 bulan 3. 1, 2, 3. Oh, tanggal cantik tuh, Pak. 1, 2, 3. Tanggal bulan 12 tanggal 12 bulan 3. Nah, jadi apa kira-kira pesan yang bisa kita tangkap dari pensyariatan haji yang ternyata terlambat sampai Nabi sudah hijrah di Madinah baru ada perintahnya, dan Nabi baru menjalankannya di 3 bulan terakhir dari hidupnya, itu pun hanya sekali. Pesannya adalah bahwa memang haji itu rukun Islam, tapi secara teknis tidak ada kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mampu untuk menyegerakan haji. Itu fakta. Anda kalau mengatakan udah mampu, nggak segera berangkat juga, ntar matinya Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Nabi berarti Yahudi, Pak. Nabi berarti Yahudi. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga begitu. Mereka mampu, siapa bilang nggak mampu? Bahkan Pak ya, ini kan turun ayatnya tahun ke-6. Lalu 2 tahun setelah itu, kan ada peristiwa apa? Tahun ke-8 tuh Fathu Mekah. Mekah direbut oleh Nabi. Gembong-gembong musyrikinnya itu pada masuk Islam, Pak. Siapa itu namanya? Abu Sufyan. Itu kan pimpinan musyrikin Mekah. Dia baca syahadat. Ya kan? Dan berhala-berhala di Mekah itu kan semua diruntuhkan. Ya namanya juga Fathu Mekah. Jadi Nabi sudah menguasai kota Mekah. Tahun ke-8. Pertanyaannya. Itu Fathu Mekah terjadinya di bulan Syawal itu, Pak. Kenapa 2 bulan kemudian bulan haji Nabi kagak haji juga? Alasannya apa? Kalau di tahun ke-6 mungkin iya. Karena kan Nabi masih di Madinah. Mekah masih dikuasai orang kafir gitu kan. Nah, ini Mekah sudah Fathu Mekah. Sudah di tangan kita. Ya kan? Tidak ada halangan sedikit pun buat Nabi untuk haji. Karena lebaran kita ini, lebaran Idul Fitri itu menang, Mekah direbut. 2 bulan kemudian ada masalah buat Nabi untuk haji. Tapi ternyata Nabi tidak haji. Bahkan tahun depannya, tahun ke-9, Nabi juga tidak haji.
Dan baru haji itu Nabi di tahun ke-10. 3 bulan sebelum wafat. Itu fakta, Pak. Nggak bisa diotak-atik. Itu faktanya begitu. Nah, tidak bisa ada orang yang berani-beraninya mengatakan, oh Nabi haji berkali-kali. Salah. Nggak ngerti sirah dia. Nggak ngerti hadis, ya kan? Nabi dalam seumur hidupnya hanya haji sekali saja. Haji yang Islam ya. Kalau haji yang bukan Islam, haji bukan Islam itu begini Pak. Ya memang dari zaman Nabi Ibrahim juga udah ada haji. Waktu Nabi baru dilahirkan oleh ibunya, di Aminah, di Mekah. Ya memang sudah ada haji. Tapi kan hajinya haji jahiliyah. Haji orang kafir. Haji yang masih nyembeli kurban, tuh dilepet-lepetin ke berhala. Yang kalau tawaf tepuk-tepuk tangan bersiul-siul sambil telanjang bulat. Nah itu haji kafir sebenarnya. Nah haji Islam itu, haji Islam ya, yang syar'i yang turun dari langit, itu di tahun ke-10 Pak. 23 tahun jadi Nabi, 23 tahun Quran turun, baru di event paling akhir itu aja ada perintah haji. Maka di dalam hal ini, khususnya di dalam mazhab Asy-Syafi'i, kewajiban haji itu bagi mereka yang mampu, al-wujubu lit-tarakhi. Kewajiban yang tunda aja nggak apa-apa. Dasarnya Rasulullah. Kalau memang haji harus segera. Carikan dalil dari Nabi atau dari sahabat yang menyegerakan haji. Nggak ada. Nah, kenapa kita sekarang lebih sering dengar para ustadz ceramah segera haji? Karena beliau punya travel haji. Ya, gitu Pak. Karena punya travel haji. Ya kan? Ayo gitu. Dan pakai dalil yang macam-macam dan sebagainya. Dalilnya gini Pak. Kalau orang sudah mampu dan tidak segera menyegerakan haji, nanti kita nggak tahu dia matinya Yahudi, Nasrani atau apa. Saya kayak ngedoain biar murtad gitu Pak. Ya kalau emang begitu berarti Nabi dan para sahabat itu 120.000 sahabat itu bersama Nabi berangkat haji dari Madinah ke Mekah yang disebut Haji Wada. Wah itu Yahudi semua itu Pak. Itu Nasrani semua, itu Majusi semua. Kalau pakai dalil bahwa siapa yang menunda-nunda haji matinya Yahudi. Nah, Nabi itu menunda Pak. Ditunda gitu. Dan itu oke, nggak ada masalah. Dan itu pun hanya berlaku bagi yang sudah mampu. Nah, balik lagi kita ngomongin mampu. Ada 2 kasus di masa Nabi, 2 orang yang sebenarnya masuk hitungannya dia mampu Pak. Karena memang dia sudah menabung, udah lama, ya, dan udah siap-siap lah gitu. Hadisnya sahih. Yang pertama dari Ibnu Abbas, saya bacakan ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala ja'at imra'atun min Khash'am. Seorang wanita sahabiah dari Bani Khas'am itu datang kepada Nabi faqalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil haji, ya sesungguhnya kewajiban haji yang Allah tetapkan atas hambanya itu telah terkena pada ayahku, adrakat abi. Tapi masalahnya adalah abi, ayah saya ya Rasul, syaikhan kabiran. Beliau sudah lanjut usia. Apa itu? Manula, ya. La yasbutu 'ala rahilah. Naik onta, Pak, nyerosot melulu. Karena udah tua. Ya. Afa ahajja anhu? Saya perempuan ya Rasul. Bapak saya udah tua. Dia pengen haji. Dia punya duit. Dia punya semua. Tapi yang satu yang dia nggak punya. Kebugaran. Gitu. Nabi menjawab, qala na'am. Iya. Kamu aja yang berangkat. Pak. Nabi melarang orang udah tua manula untuk berangkat haji. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Makanya pemerintah Saudi tahun kemarin Pak ngamuk sama pemerintah Indonesia. Kenapa yang kalian kirim manula yang udah pada bawa selang infus? Udah didorong-dorong gitu Pak. Itu udah nggak wajib lagi berangkat haji. Anaknya aja yang berangkat. Kalau dalam ilmu fikih itu namanya al-hajju anil ghair. Ya, sebuah ibadah yang resmi, official. Allah memberikan fasilitas, kalau Anda sudah nggak mampu, Anda suruh orang lain mengerjakannya, pahalanya buat Anda. Tetap Anda dapat gelar pahaji. Tapi biar orang lain aja yang berangkat.
Hadis itu kayaknya nggak ada Pak di Indonesia. Hilang. Hilang di bawah bayang-bayang semangat mau pergi haji. Bahkan semangat mau mati di tanah haram. Pak, mati di tanah haram tuh ngerepotin orang. Gitu Pak. Yang ngerepotin penyelenggaranya, ngerepotin petugasnya, yang ngerepotin semua orang. Sama ngerepotin keluarga. Nah kalau mau ziarah, ya babi gue mati di Mekah. Gimana kita ziarah? Susah Pak, jauh. Nggak pernah diziarahin kuburnya. Apalagi di Mekah kuburan juga nggak ada batu nisannya. Aku yang mana ya kuburan bapak gue ya kagak ada di sini gitu ya kan, kesian gitu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga, menarik. Dari Ibnu Abbas juga, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazarat an tahujja. Ibu saya udah siap semuanya bernazar mau haji. Falam tahujj, tapi belum sempat pergi haji juga. Karena tadi kan nggak wajib segera gitu kan. Hatta matat. Kemudian beliau menghadap Allah, meninggal. Afa ahujju anha? Apakah saya perempuan ibu-ibu perlu menghajikan ibu saya karena dia nazar, wajib gitu kan? Qala na'am. Kata Nabi, ya. Hujji anha. Kamu perempuan berangkat haji. Gantikan ibu kamu itu. Ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qaditiha yaqdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Kalau ibu kamu punya utang sama orang lain kan kamu wajib bayar. Nah, ibu kamu punya utang sama Allah, nazar mau haji. Ya sudah kamu yang berangkat. Dua-duanya itu Pak Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi sendiri yang mengatakan ya udah kalau emang udah tua nggak usah berangkat. Gitu kan. Kalau mati gimana? Ya lu aja yang berangkat. Gitu. Maka istita'ah itu bukan semata-mata punya duit apa enggak, Pak. Bugar enggak? Ya kan? Sebab begini Pak. Mungkin sebagian kita sudah ada yang pernah ke Baitullah ya. Tahu kan? Mau tawaf tuh Pak. Tenaga harus fit. Ya. Tenaga harus fit. Apalagi sa'i Pak. Sa'i itu. Saya aja yang masih muda dan ganteng begini Pak. Kalau yang namanya sa'i itu capek banget. Capek banget, ya kan? Ya, apalagi kalau orangnya penuh banget. Kalau crowded itu Pak, kalau udah ngelihat dari atas, kayak gitu tuh ya, gelautan manusia. Jangankan yang kakek-kakek, nenek-nenek udah rewot. Nah kita yang masih seger Pak, yang masih bisa 3 tanjakan lagi, itu aja udah, udah nggak kuat. Saya malah bilang begini kepada bapak-bapak yang sudah usia lanjut ya, Pak, gini aja deh Pak. Mau nggak haji yang sesuai sunnah Nabi? Apa? Tawafnya naik onta Pak. Nabi kan naik onta tuh Pak tawaf. Iya. Wah, di mana ada onta? Oh, di atas. Mobil golep. Bayar tapi 100 real. Enak Pak, cepet itu naik mobil golep Pak. Udah. Kita belum sempat baca doa, ya udah nyampe. Gitu Pak. Kalau sebelumnya masih pakai itu apa namanya skuter, ya skuter bisa berdua, bisa sendiri gitu. Kalau sekarang naik mobil golf Pak, enak banget. Saya aja daripada capek muter-muter naik mobil golf gitu. Pas naik di atas kagak ada orang Pak, sama sopirnya doang berdua. Saya ajak ngobrol kan, kata sopirnya jangan ngobrol terus. Katanya kenapa? Udah nyampe nih katanya. Wah udah nyampe. Cepet banget gitu. Nah itu kan hemat energi Pak. Tapi orang kita nggak mau Pak kehilangan 100 real. Nggak apa-apa gue keinjek-injek nggak apa-apa dah gitu. Emang niatnya mau mati di sono. Niatnya aja udah jelek Pak, mau mati di sono gitu ya kan. Mana udah tua, mana udah penyakitan ya. Di pesawat aja udah pegangin infus Pak gitu. Di pesawat udah pegang infus. Lah gimana? Di sini aja jalan goyang, apalagi di sono kan. Tapi begitulah orang kita Pak. Berpikirnya pengen mati di sono. Nanti haji kalau tua di sono gitu. Nah itu yang dikomplain abis-abisan oleh pemerintah Saudi. Kenapa kalian kirim kepada kami orang yang sudah lanjut usia, yang sudah sakit-sakitan? Jadi istita'ah, taat itu kemampuan itu nomor 1 kebugaran, Pak. Dan ukuran kebugaran tuh ya di tes sebenarnya Pak. Kalau yang haji plus saya tuh 2019 tuh haji plus Pak. Saya kagak lulus Pak. Agak lulus. Begitu dites, waduh, ya namanya usia ya. Adalah tensi darah ketinggian, adalah gula yang kebanyakan. Ya memang saya kan cukup manis lah Pak ya gitu ya. Gitu kan. Nah itu nggak diterima gitu Pak. Ini Bapak bermasalah nih dari segi ininya.
Terus gimana? Bapak ke dokter itulah internis gitu. Ya kan? Suruh benerin lagi semuanya itu. Berobat Pak saya. Minum obat apa segala macam. Sampai udah bisa baru dikasih. Tapi kalau plus Pak. Kalau haji biasa. Lewat semua. Bodoh amat. Gitu Pak. Lewat semua. Tinggal matilah di sono gitu kan. Nah itu masalah itu Pak sebenarnya kan. Ini nggak berangkat dari fikih haji yang benar. Ini yang penting berangkat gitu aja udah. Hari ini berangkat nih Pak. Hari ini masuk Pondok Gede, besok pada terbang. Ya, kita lihat apa yang terjadi drama-drama berikutnya ya kan. Nah, baru yang kedua Pak, istitoah itu adalah duit pastinya, ya kan. Begini Pak, kalau menurut ukuran kita di zaman sekarang, ya. Naik pesawat, tinggal di sana dan sebagainya, memang ya biaya haji itu kita lebih banyak disubsidi Pak sebenarnya, terus terang aja. Ya, jadi angka 50-an juta itu sebenarnya itu udah disubsidi. Ya kan? Yang benernya itu 80, 90 hampir 100 lah gitu aslinya. Tapi begini Pak. Di kita ya, yang antri panjang itu Pak, itu semuanya belum mampu Pak. Karena dia baru timbang bayar porsi doang, 25 juta. Ya kan? Kalau disuruh bayar lunas seperti harga aslinya, nggak ada yang mampu. Sebenarnya Pak, kalau peraturannya bikin yang lunas boleh duduk di sini antri. Yang baru DP doang minggir, nggak usah ikut ngantri. Ngapain lo? Belum istitoah, ya kan? Dan orang dikatakan punya uang untuk bisa bayar haji itu Pak, uangnya bukan boleh minjem Pak, bukan ya istilahnya bukan bakalannya ntar punya segini ntar diganti dah, bukan. Dia tuh punya uang segitu Pak, nganggur uangnya. Untuk hidup sehari-hari udah lebih dari cukup. Untuk yang ditinggalin keluarga udah lebih dari cukup, ya kan? Semua udah cukup, nih duit kagak kepake gitu Pak. 100 juta nggak kepake. Nah, ngantri dah. Silahkan gitu. Ya kan? Ya, yang sekarang nggak begitu Pak. Kasusnya adalah pinjam duit kanan kiri 25 juta buat ngantri. Begitu diumumin, ya lunasin. Kagak bisa Pak ngelunasinnya itu. Ya kan? Nah yang kayak gitu ngotot. Gua udah ngantri 20 tahun. Ya lu ngantri doang nggak mampu. Ya kan? Harusnya kan udah mampu bayar lunas. Akadnya harusnya akad salam. Akad salam tuh bayar lunas. Sehingga nanti jasanya itu ya tunggu mau berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun enggak apa, bayarnya lunas gitu. Jadi yang sudah lunas yang ngantri. Kalau yang belum lunas enggak usah ngantri. Ngapain ngantri? Enggak lunas, enggak siap juga gitu kan. Saya enggak tahu siapa yang bikin kebijakan, pokoknya ngantri aja dulu gitu. Nah, ini masalahnya ngantri yang kagak orang tidak mampu ngantri, ngapain lu gitu. Kayak gini Pak, kayak gini. Kita mau pulang kampung nih, kan di kita banyak yang pada PJKA ya. PJKA itu di Gambir Pak. Ya. Kita tidak akan masuk ke stasiun Gambir atau stasiun Senen kecuali di HP kita sudah ada tiket Pak. Ngapain ke Gambir kalau belum beli tiket? Iya kan? Udah punya tiketnya. Kalaupun di situ ntar kita ngantri mau masuk kereta, ya kita udah scan wajah atau sudah masuk lah. Terus wah, datang nih keretanya, saung galing kayak apa gitu. Terus kita mau masuk ngantri Pak, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Iya, nggak apa-apa. Tapi kan kita semua penumpang di situ udah ada nomornya. Emang udah bayar. Bayarnya kapan? Udah sebulan yang lalu belinya. Kita naik kereta itu. Kan gitu Pak. Nah yang sekarang kan nggak begitu. Orang belum bayar, udah ngantri di depan kereta. Ditanya, udah bayar belum? Belum. Bayar dulu gitu kan harusnya. Nah itu yang bikin antrian jadi panjang. Ya kan? Nah, sekarang kan lagi mau ada ide war tiket. Nah, masalahnya begini Pak. War tiket itu kalau ada yang nyaloin kan kacau juga urusannya ya kan. Saya nggak punya duit. Lu war tiketin, ntar gue nyicil sama lu. Ya kan sama aja, ya kan. Apa antisipasinya? Kalau saya sih simple aja sih Pak. Begini, ini yang ketiga ya. Jadi kalau yang pertama tadi sehat. Yang kedua duitnya ada. Nah yang ketiga ilmunya Pak. Ilmu. Jadi gini, ibadah haji itu adalah ibadah yang kalau bicara tentang urut-urutan orang belajar ilmu agama, itu di bagian akhir Pak adanya. Sebelum berangkat haji, Anda sudah bisa sholat dulu.
Ya kan? Udah bisa baca Fatihah dulu. Udah ngerti tuh yang namanya tayamum, yang namanya mandi janabah, yang namanya najis mughaladha, udah selesai gitu harusnya, Pak. Kesono itu udah tinggal wisuda doang. Nah, ini yang terjadi aneh, Pak. Baca Quran aja belepetan. Di depan Ka'bah begini di foto, gitu kan? Kan kacau itu, Pak, urusannya. Ya kan? Nah, lu baca Quran aja belepetan, gitu. Ya kan? Bisa sih jadi imam pulang haji, Pak. Tapi syaratnya kalau nggak zuhur asar gitu. Kalau maghrib ogah gua katanya. Kenapa? Ketahuan gua gak bisa baca Quran gitu. Nah, ini kan kacau urusannya ya kan. Jadi Pak, kalau menurut saya nih ya, seleksi yang mau berangkat haji tes dulu lah. Gampang dah, baca Quran dah gitu ya kan. Nah, kalau bacanya masih ijajul jilatil ardu jil jalaha, ngaji dulu lu yang bener ya kan, beresin dulu tuh tajwidnya ya kan. Yang bacaannya masih gedumbrang-gedumbrang kagak jelas, nah pelajarin dah itu semua, ya kan? Jangan sampai begini, nih saya sebelnya, antara sebel tapi seneng sih Pak. Ini kalau udah ada jamaah kita yang udah berangkat, bisa Pak jam 2 malam WhatsApp saya bunyi Pak. Pak Ustadz mau nanya, nih kalau begini bagaimana? Ente di mana? Aneh di Arafah. Lu nyampe Arafah lu kagak belajar agama sih lu. Iya kan? Baru nanya udah di situ. Nah lu kemana aja kemarin? Gitu kan? Manasik ikut nggak? Ikut sih, cuma nyender. Nah itu dia masalahnya. Ya nyender sih nggak apa-apa Pak. Tapi kan, ya pahala bagi dua sama tembok gitu Pak. Ya kan? Susah itu. Ya kan? Jadi Pak, kelas manasik kita itu juga bermasalahnya tuh gini Pak. Manasik kan cuma ceramah. Orang mau dengerin, mau enggak, dan sebagainya bodo amat. Kalau dalam pandangan saya, jangan gitu dong. Ya. Manasik itu, dan bukan hanya manasik, ilmu-ilmu Islam itu dipelajari dengan benar. Ya, dalam benar itu begini, ikut kelasnya, kalau menurut saya sih ya, Akademi Haji Indonesia. Wah, keren Pak. Atau kan kalau di Kemenkeu kan ada STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Administrasi Haji gitu Pak. STAH gitu Pak, ya kan? D3 dah nggak apa-apa gitu Pak, ya kan? Nah, nanti ada ujiannya dong, ya kan? Ada ujian tengah semester UTS, ada ujian akhir semester, IP minimal 2,75. Kalau enggak pulang angkat koper gitu kan, Pak? Kayaknya ada deh, Pak, kampus kayak gitu di Indonesia, di mana dia, gitu. Ya kan? Nah, kalau lulus wisudanya di Mekah, gitu, Pak. Nah, kalau kagak lulus, ngulang, gitu, ya kan? Jadi yang berangkat ke Mekah itu, Pak, orang yang sudah fuqaha, gitu, ya kan, yang sudah ilmunya udah nyampe. Maka kalau dia pulang ke Indonesia disodorin mikrofon, pimpin doa, ayo yang mana, gitu, ya kan, sodorin Quran, nggak usah, kenapa, udah hafal saya, elah gitu Pak, keren Pak, ya kan. Kalau orang Betawi kan suka baca rawi itu, disodorin rawi gitu kan, nggak usah, udah hafal, ya kan. Makanya di orang Jakarta Pak, rawi itu dihafal Pak, jago rawi namanya aja, jago rawi. Nah, gini Pak, saya mau cerita sedikit ya. Pak Haji itu kan gelar keren Pak sebenarnya, ya kan? Wah, ada Pak Haji tuh, gitu. Kesannya kalau orang Pak Haji berarti ilmu agamanya sudah mumpuni, baca Qurannya udah enak banget gitu ya. Dan ya katakanlah punya ilmu tertentu lah dalam keilmuan Islam gitu kan. Itu kan keren kan? Dan itu tidak salah Pak, karena dulu yang namanya haji memang begitu Pak. Ya. Nih, ulama Indonesia, Nusantara lah yang terkenal ya. Misalnya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu kan orang Banten Pak. Terkenal Pak. Dia ulama besar di Mekah. Orang dari seluruh dunia belajar ngaji, belajar agama. Itu di Masjidil Haram. Gurunya orang Banten Pak. Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya kan? Ulama besar. Nah, kemudian di Jawa Timur kita kenal lah. Ada di Madura itu Pak, Maulana Al-Khalil Bangkalan. Itu guru Pak di sana. Di Masjidil Haram itu jadi guru Pak. Kemudian ada muridnya juga dari Jombang, siapa namanya pendiri NU, Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu lulusan madrasah Masjidil Haram itu Pak. Ya kan? Teman dekatnya itu yang bikin Muhammadiyah, siapa namanya? Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu belajarnya di Mekah itu Pak.
Jadi memang orang zaman dulu pergi haji itu identik dengan belajar ilmu agama. Di sininya sudah lulus dari pondok pesantren. Jadi yang namanya jurumiyah, imriti, mutamimah dan sebagainya udah selesai. Nambah ilmu ke tanah suci gitu Pak. Apalagi cuma matan al-ghaya wa takrib mau udah lewat itu Pak. Ya kan? Nambahnya di tanah suci Mekah. Pulang gelarnya Pak Haji gitu Pak. Jadi nggak salah sih. Cuman di kita sekarang kacau nih Pak. Ya kan? Baca Quran kagak bisa. Sholat bolong-bolong. Ya kan? Ilmu agama kagak ada. Tapi punya duit. Itu pun minjem. Ditalangin. Berangkat haji. Pulang ya susah Pak. Ibarat kata pergi balok. Pulang balok. Gitu. Tahu balok Pak? Balok kayu. Ya kan? Mestinya Pak pergi balok pulang jadi kursi kek, jadi meja, jadi lemari, jadi furniture, mebeler dan sebagainya. Pulang balok-balok juga, ya kan? Ditanya, lu ngapain aja di Mekah? Pasar Seng, pasar Korma, ya naik onta, ya nih foto saya di Jabal Rahmah. Ya ngapain foto-foto doang? Mana ilmunya? Nggak ada Pak. Nah itu problem di kita zaman kita sekarang begitu. Nah oleh karena itu kalau orang mau haji, daripada ngantri kagak jelas, mendingan kuliah Akademi Haji Indonesia. Belajar dulu tuh, toharoh, ya kan? Belajar sholat, zakat, puasa, haji, semua lancar baca Quran dan sebagainya yang nggak harus hafal Quran 30 juz dah, ya kan? Juz 30 aja juga udah lumayan tuh, ya kan? Gitu. Kalau udah lulus, baru bisa berangkat haji. Jadi pulang haji kagak malu-maluin. Ya, pulang haji itu ada oleh-oleh yang memang bukan cuman korma sama kayu siwak gitu, tapi emang ada ilmunya gitu kan. Nah, sehingga itu memacu juga ya orang-orang untuk mempelajari ilmu agama secara lebih serius. Wah, rajin amat ente kuliah gitu. Iya nih, pengen berangkat haji. Wah, kan keren, Pak. Ya kan? Biar pulang ada ilmunya. Saya ngomong begini gara-gara ada satu kisah. Ini kisah nyata. Dan orangnya emang nggak apa-apa diceritain, asal jangan sebut namanya katanya gitu. Gini Pak, di tahun 90-an ada seorang pengusaha sukses di Indonesia. Saya nggak usah sebut namanya. Beliau itu kalau secara keturunan sih Islam. Dan di KTP-nya juga Islam. Tapi mohon maaf ya, mungkin salah gaul apa gimana. Seumur-umur belum pernah sholat Pak. Seumur-umur belum pernah sholat. Nah, karena dia pengusaha, ya kan banyak teman, banyak apa dan sebagainya. Ini ternyata pengusaha muslim gitu ya. Waktu tahun 90-an tuh banyak yang sudah haji plus aja lu. Enak gitu di tenda apa segala macam, Pak. Dia sholat aja belum pernah, tiba-tiba diajakin haji plus. Tahu gimana mau lagi. Berangkat dia kan, bos, sampai depan Ka'bah. Dia cengar-cengir. Ya kan? Ya kan orang pada sholat. Lah dia belum pernah sholat, Pak. Jadi orang ruku dia ruku nungging, orang sujud dia nyongsep gitu kan. Cuman celingak-celingok aja. Ini ceritanya dia ke kita nih ya, sampai segitunya gitu. Nah begitu pulang haji, kebetulan anaknya sekolah di Al-Azhar. Ini Pak, Bayoran. Kan sekolah Islam tuh Pak ya. Nah anaknya kan bisa sholat apa segala. Sini, ya, ajarin papa sholat. Anaknya ngajarin bapaknya sholat. Itu Pak, pengusaha itu cerita kayak gitu. Itu gambaran, bukan dia seorang sebenarnya yang kayak gitu. Banyak. Bahkan guru-guru saya yang dari Madinah itu cerita. Ente kalau mau tahu orang jahil terhadap Islam itu berangkat haji dah. Wah, ente akan lihat orang tuh aneh-aneh sedunia. Gara-gara cuma punya duit doang, ilmu kagak ada, udah ada di tanah suci. Kacau Pak. Dan saya emang nyaksikan sendiri. Saya haji pertama kali tahun 91 ya. Ya belum ngerti apa-apa juga sih. Tapi kan saya belajar baca, nanya, ngaji, kanan kiri segala macam gitu kan. Buat persiapan. Tapi emang bener sih. Saya tahun 91 kan haji itu masih agak sepi Pak. Bahkan saya kloter pertama. Mendarat di Mekah orang belum banyak. Jadi saya bisa nih Pak. Kalau sholat pas depan Ka'bah. Ini Ka'bah nih Pak nih ya. Saya sholat sini. Jarak saya sama Ka'bah itu cuma setengah meter. Saya sholat. Dalam hati saya, gua ruku gimana nih ya ntar ya. Saking deketnya gitu Pan. Saya lagi mikir, gua ruku gimana nih ya gitu kan.
Tapi paling depan Pak, depan Ka'bah banget gitu kan. Tiba-tiba ada orang Indonesia nyelag di depan saya, jet aja gitu. Lah, gua aja susah mau ruku. Nah lu ngapain di situ Pak? Pas dia ruku Pak, dia begini rukunya. Kacau dah nih orang gitu kan. Spiderman apa gimana gitu. Ini kan menunjukkan orang nggak ngerti agama, ya kan? Dan itu ada dan banyak gitu. Banyak yang kasus kayak gitu. Nah ini kita mau gimana memperbaiki ini semua? Nggak mungkin kalau selama 40 hari belajar agama di sana, nggak mungkin. Karena tiap hari ributnya apa? Catering, ya kan? Ributnya mau bayar dam, ributnya mau ambil mikot lagi, mau umroh lagi. Dan nggak mungkin belajar agama. Saya Pak, teorinya doang. Nganterin jamaah umroh di sana katanya mau ada kajian. Ya boro-boro kajian Pak. Yang ada cuma 2 orang doang, yang lain lagi pada belanja gitu kan. Lah ketua panitianya aja lagi belanja gitu. Ini mana nih ustadznya gitu. Lagi belanja sama bininya gitu. Banyak pesanan katanya oleh-oleh. Ya iyalah, orang kalau haji mau umroh pikirannya belanja aja ya kan. Belajar agama enggak. Belajar agama ya di sini sebelum berangkat, ya kan? Nah, itu yang harusnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Jangan sampai nih yang paling aneh nih, Pak. Berangkat haji kan naik pesawat ya. Ya kan? Dan di dalam pesawat kan mau nggak mau kita ngomongin sholatnya bagaimana, kan gitu ya. Nah dia jamak kosor kagak tahu, ya kan? Sholat li hormatil waktu juga nggak tahu, wudhu juga nggak ngerti, ya kan? Begitu saya tanya, Pak, dari Indonesia sampai Mekah kemarin di pesawat gimana sholatnya? Hah? Emang harus sholat ya? Nih dia nih saya bilang. Pak Haji ini, ya kan? Masih nanya, emang harus sholat ya? Ya enggak sih, kan Bapak kafir. Susah nih Pak, ngadepin yang kayak gini-gini kan. Ya tidak teredukasi, tidak dipersiapkan. Nah travel itu pun mikirin begituan Pak. Ya enggak lah, jarang lah ya yang benar-benar memikirkan kayak gitu-gitu. Nah makanya kalau dalam pandangan saya harusnya adalah sebuah akademi gitu. Yang dia kuliah yang benar, diajarin tapi juga dites gitu. Kalau udah lulus semua, wisudanya di sono, cakep gitu Pak, ya kan? Jadi haji itu wisuda harusnya gitu, bukan haji itu baru mau belajar agama kayak si pebisnis tadi baru mau belajar, ya ntar gue pulang gue belajar sholat dah, ya nggak gitu, kebalik gitu, nyungsep. Nah itu kan kalau saya jadi menteri haji Pak, itu kan semua teori doang, ya kan? Ya kita ngomong aja di sini bodo amat ya kan? Ya siapa tahu ada yang dengar. Tapi semoga ke depan pengurusan haji itu lebih baik, ya kan? Dan memang banyak hal-hal yang perlu juga ke depannya diperhatikan sehingga antrian itu betul-betul antrian yang memang real gitu. Bukan sekedar ngantri tapi cuma desek-desekan, rebut-rebutan kuota dan sebagainya. Tapi emang benar-benar real. Kalau emang dia ya badannya segar. Ini buat yang badan Pak, balik lagi kesehatan ya. Jalan kaki itu Pak penting. Ya kan? Cobain dah tiap hari dari sini ke Monas bolak-balik gitu Pak. Ya kan? Kalau emang badannya kuat nggak apa-apa. Ini bisa Pak Car Free Day. Cuman tiap 2 kilo berhenti beli es mulu Pak gitu kan. Nah ini kan susah kayak gini ya kan. Jalan